Jadi bahasan podcast kali ini tuh kita bakal bahas tentang insecure. Oke. Insecure versi Teh Mel tuh kayak gimana? Ya, Atau apa sih gitu? ketika gue gak bisa melakukan atau menjadi yang orang lain lakukan, menurut gue kayak gitu. Ya, benar-benar. Kayak misalnya gini, wah dia tuh udah S2, udah S3, sementara gue S1 aja mending hese gitu tah. Sama ya gitu ya? Iya, gue tuh kayak bener-bener insecure banget sama teman-teman yang masih muda, misalnya di bawah gue, tapi mereka tuh udah S2, udah S3. Langsung jiwa insecure gue langsung Meronta-ronta. ya. Begitu. Bener, Alright. ada yang cantik, anjir cantik banget, gila gitu. Bener, Langsung bener, deh. bener. Aduh, apalah diri ini. Padahal udah cantik loh, Bun. Enggak, aku tuh bener-bener kayak remah-remah kue nastar ya. Alright. Atau kakaren lebaran. Meninggi untuk melonte itu namanya. Aku sama Teh Mel tuh sama ya. Untuk mendapatkan gelar S1 tuh Gua susah. butuh proses. Susah karena memang gue nggak karena gue kayak nggak apa ya, nggak kompeten di bidang itu gitu loh. Dan gue mah dari sisi finansial sih waktu itu susah banget ya tuh. Oh gitu. Ya karena gue bukan dari orang berada ya, jujur li. Oke. Jadi gue tuh sederhana banget gitu. Pas gue mau kelarin kuliah itu gue tuh lagi ada di fase yang memang bener-bener susah banget keluarga gue itu gitu. Guys. Itu tuh tahun Harusnya kan gue lulus 2015 ya, cuman baru terlaksana 2017. Jadi molor 2 tahun. Alright. Karena bokap gue bilang katanya, kapan dong pengen lihat kamu jadi sarjana kayak gitu. Jadi udah deh, belum memaksakan diri, tidak jajan, ngumpulin gaji gue buat bayar syukulah ya. Alright. Ternyata ada kisah di balik itu ya. Iya dong, gue tuh nggak ujuk-ujuk brut kayak langsung jadi S1. Enggak sayang, itu ada perjuangan dulu, hesek perjuangan aku kayak gitu. Jadi buat kalian yang enak banget ya, enak-enak pala lu gue beli, enak. Bener sama. Jadi emang, nah justru baru kemarin tuh aku ngerasain fase insecure. Kenapa lu? Karena pasti Teh Mel juga gak tahu kan kalau aku baru lulus kemarin, ya kan? Nggak tahu emang. Nah, karena memang Karena lo nggak pernah upload foto wisuda. ya sengaja sih, Terus? sengaja. Jadi emang kuliah tuh masuk jurusan itu tuh emang orang tua yang pengen kan, Sama gue juga gitu. gitu. Jadi pertama memang nggak minat gitu kan. Yang kedua ya emang nggak apa ya, nggak tekun. Jadi angke we gitu. Gitu, jadi ya udah ya memang molor gitu. Tapi emang ada fase dimana sadar gitu kayak yuk bangun Ya, yuk bangun gitu. masa nikah udah sarjana belum gitu ya. Bener sih, iya bener. Jadi ada efek, ada ini juga, jadi termotivasi lo ya. Betul. Kalau gue tuh ya itu sekolah tuh, tapi lo beruntungnya lo sekolah tapi lo menguasai jurusan itu akhirnya gitu. Ya. Tapi kalau gue enggak, lo suruh gue ngoding nih sekarang, gue nggak jadi ngotret hutang. Jadi kan aku TI nih, Oke. sahabat. Asik. Sahabat. Jadi gue tuh kan TI, ya pasti bersahabat dengan coding gitu lah ya. Lo coba suruh gue ngoding, pasti gue jadi ngotret. Karena gue gak ngerti banget sumpah. Oh. Dan lulus dengan IPK 3 tuh udah kayak alhamdulillah ya Allah. Luar biasa gitu. Ya luar biasa banget itu. Baru ngerasain fase insecure tuh kemarin loh Mel. Asli. Cuma itu doang. Karena telat lulus ya kan. Karena memang idealnya ya S1 tuh 4 tahun ya. Aku tuh mentok di 7 tahun. Oh ya? Widih, kenapa nggak 10 tahun aja? Nah, bangke. Aku masuk 2014, baru lulus bulan kemarin kan. Awal bulan kan, awal Agustus. Jadi benar-benar pas banget itu 2 tahun. Tapi teman-teman aku juga masih banyak yang belum beres juga gitu. Karena memang kalau teman-teman tahu nih, jurusan pendidikan bahasa Inggris Unsio tuh memang cukup terkenal. Susah ya?
susah dan lama lulus gitu. Temen gue juga nggak lulus sampai sekarang, angkatan gue lagi. Serius ya? Berarti TML 2011 Iya. masuknya. Jadi bener-bener baru ngerasain itu. Sebelumnya nggak pernah tuh ngerasain insecure karena apa ya? Meskipun banyak orang yang bilang kayak nyaman gak sih sebenarnya punya body gede? Tapi gue liat lo nyaman sih. Nyaman, sejauh ini juga nyaman. Malah TML suka nanya-nanya kan beli baju di mana, ya kan? Orang lain juga kayak gitu. Ya memang dinikmati aja atau memang udah dari kecil juga body gede kan? Kalau gue dari fisik udah insecure, terus kalau sekarang nih jadi penyiar gitu, kalau misalnya ada penyiar, gue gini ya, gue kalau misalnya nonton TikTok aja, ada penyiar nih yang bagus banget, gila gue langsung insecure ya, bener, gue langsung kayak, cuman gara-gara itu doang? apalah gue ini langsung gitu, itu jeleknya gue ya, padahal gak boleh kayak gitu, harusnya jadi motivasi, Ya, wah gue harus bener, kayak bener, gini bener, nih, bener. harusnya kayak gitu kan, itu malah kayak, ih keren banget, apa tuh gue mah langsung kayak gitu. Beneran, ya ampun. Terus Cuman gara-gara itu doang? Iya, terus ada yang cantik. Ih gila ya, umur segitu tuh kayak bener-bener cantik banget. Ih anjir, orang mah naon atuh teh sampai kayak gitu. Oh my god. Aku kira ya, orang seperiang Teh Mel gitu ya, sehambal Teh Mel, Enggak. seasik Teh Mel, sepede Teh Mel, ternyata masih tetap ngerasain insecure Apalagi ya. kalau misalnya faktor itu dari orang-orang sekitar yang Iya, kayak bener. misalnya ada temen denger gue siaran, kok siaran lu kayak gitu sih? Kok gini gitu? Emang ada yang bilang gitu? Kadang ada suka ada yang kayak gitu. Malahan ada yang gini, Brete. malah ada yang dari orang radio sendiri, tapi bukan orang radionya banget ya, kayak yang suka bantu-bantu gitu lah Oke. ya. Terus komentarin gitu, kamu teh siarannya meni butut, ih katanya gitu, harusnya gini. Ya kan gue langsung drop dong, langsung down banget. Ya gitu langsung. Ya gitulah, kadang-kadang orang sekitar bikin kita ya makin insecure. Gandeng gitu jalan, motor di jalan. Bener, Maaf ya, kadang-kadang lingkungan itu sendiri ya yang bikin kita insecure ya. Iya benar. Terus nih untuk orang tua baru juga hati-hati dalam mendidik anak. Ini juga pelajaran buat gue, jangan membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain karena itu juga bisa menumbuhkan rasa insecure. Kayak gue nih, gue tidak menyebut pola asuh orang tua dan pola didik orang tua gue jelek atau salah, enggak. Cuman gue tuh dulu sering banget diginiin, bukan enggak sering banget sih, pernah diginiin. Tinggal lihat tuh itu mah bisa itu misalnya bisa Iya. anu, bisa ABC. Hari kamu kok belum? Itu tuh jadi kayak iya ya, kok dia mah gitu. Nah, Harusnya kalau misalnya Terus jadi ini ya, jadi apa namanya? Kita tuh jadi ngutuk diri sendiri, tau gak sih kalau kayak gitu? Jadi benar-benar jangan kayak gitu gitu karena dengan disadari atau enggak itu jadi menumbuhkan yang setiap yang diomongin sama orang tua itu bisa menumbuhkan karakter anak itu sendiri. Benar. tau gak sih? Kayak Iya misalnya anak pemarah ya karena kitanya pemarah gitu. Terus misalnya anak pendiam ya karena kitanya juga mungkin pendiam kalau Iya, interaksi oke. gitu. Benar. Kayak gitu. Aku juga pernah kok digituin gitu. Kadang ya gitu juga sih. Emang jadi pelajaran juga ya buat kita gitu. Apalagi aku belum punya anak kan, jadi pola asuh orang tua yang menurut aku kurang baik gitu aku perbaiki gitu kan ya, salah satunya gitu, nggak compare kita sama orang lain gitu kan. Apalagi untuk lulus di 7 tahun juga kan, si 3 tahun itu kan bukan sesuatu hal yang mudah loh Iya benar banget. gitu. Terus ketika teman-teman aku udah kerja di perusahaan asing di A B C D, terus orang tua aku bilang tuh si itu mah Udah kerja gitu. udah kerja. Padahal dia nggak gitu. tahu tuh perjuangan yang kita hadapin di tempat kuliah tuh kayak gimana di kampus tuh ya. Harus ngadepin dosen killer, belum Bener. lagi mata kuliah yang bikin pusing, belum lagi tergoda untuk jajan cimol padahal lagi diet kan. Itu banyak banget gitu. Bener banget gitu. Dan Makanya kalau aku kan dari dulu tuh nggak pernah ya dikasih pilihan sama orang tua sekolah. Kayak misalkan udah ya SD di sini, SMP di sini, SMA sampai kuliah juga orang tua yang pilihin, sampai jurusan juga orang tua yang pilihin. Jadi itu jadi pelajaran penting sih buat aku. Kalau misalnya nanti aku punya anak, ya Biarin anak aja. aku sesuai passionnya dia aja gitu. Iya harus jadi orang tua yang demokratis sih sebenarnya kita itu. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau gua sih dulu karena guanya gamang ya waktu kuliah itu mau kuliah di mana. Tadinya kan mau masuk jurusan seni karena ada beasiswa juga kalau waktu itu. Cuman tapi ibuku yang nggak bolehin. Si Mih tuh nggak boleh katanya.
jauh di Yogyakarta engke bisi bangor bisi iyo. Nah gue bangor apa coba sebangor-bangornya gue tuh bangornya cuman pas lagi batuk minum es gitu unggul seperti sekarang ini. Begitu. Ha gak batuk sih baru menjelang ya. Oke. Kalau nakal versi ibu aku tuh kalau pulang telat. Jadi dari dulu keluarga aku tuh kalau misalnya tiap sekolah tuh kelas 1 naik ke kelas 2 itu selalu ngasih jadwal kelas gitu, jadwal rutin. Terus sampai ekskul jam berapa, pulang jam berapa tuh orang tua harus tahu gitu, sampai sedetail itu. Makanya kalau pulang telat meskipun alasannya apa dibilang nakal. Yang paling lucu tuh gue ya, waktu Gitu. SMK kan gue di Gobras ya. Terus mama gue tuh terkenal pelit, tapi ini pelitnya mungkin bagus juga sih sebenarnya untuk ngedidik juga. Ya pada akhirnya kan gue sekarang juga jadi lebih menghargai uang gitu ya. Betul. Cuma itu pelitnya tuh kebangetan karena dia tuh takut banget diunikoin sama anak. Oke. Nah, kan gue tuh jadwal pulang tuh 12:30. Nah, udah jam 2 gue belum balik. Dia telepon dong, udah gini. Halo, di mana tuh mana? Sudah gitu ya. Can balik kok ya. Kieu. Aku lagi di jalan mana? Jalan pulang lah. Aku tuh gitu aja. Nah, aja namanya karek balik. Astagfirullah. Mih nyadar gak tadi ngasih uang berapa kan sapaseun ongkos indit hungkul sih gitu. Ari balik ongkos sih gitu. Aku jalan kaki dari sekolah Gobras ke Sambong. Iya, ya iyalah lama gitu. Asli? Saya gitu gak syukur gitu nya, aku teh enggak mengeluh gitu nya. Ini mau coba dicarekan enggak aku. Kocak banget sih sumpah. Tapi bagus sih, jadi sekarang gue jadi menghargai, oh nyari uang tuh susah gitu, gak segampang gitu. Kan kocak banget. Tapi itu padahal kesalahan Umi ya. Bener gak sih? Iya, padahal. Ya, tapi dia yang marah-marah ya cuy. Gimana? Cermin udah pede banget. Oh, ya tuh kadenya hati-hati. Bukannya ada inisiatif dijemput ya? Nggak ada. Nggak ada. Pas udah pulang, aduh capek. Bukannya, ya udah minum. Cuma gini, lo meni jagoan 13 kali aja gitu. Apa ya? Kadang lingkungan sekitar ya benar-benar berpengaruh banget. Terus didikan orang tua Ya benar. yang Terus terlalu banyak kebanding-bandingin diri kita sama orang lain juga tuh bisa jadi. Padahal sebenarnya gak boleh loh kayak gitu. benar banyak bersyukur ya. Iya. Kayak podcast sebelumnya jangan maksain standar orang ke kita gitu. Benar. Karena belum tentu cocok, guys. Sarkas. Tapi emang yang paling bikin sakit hati itu ketika insecure tuh dibikin sama keluarga sendiri. Jadi refleksi buat kita juga ya. Jadi kita ke orang jangan asal ngomong gitu ya, jangan asal ceplos. Ini masih nyambung gitu. sama bulian yang kemarin berarti ya. Benar. Jadi bercanda boleh ya. Cuman jangan Ya, jangan bikin terlalu orang- berlebihan lah ya. Jadi orang insecure lah gitu. Kan kita udah ngelewati fase insecure masing-masing gitu kan. Apalagi nih aku nikah baru 4 bulan gitu kan. Terus orang-orang udah pada nanya, gimana udah isi. Tapi jujur baru kali ini aku ngedengerin omongan orang dan bikin baper. Oh ya, apa? Ya karena tadi. Aja jawab aja udah isi belum? Ada rujak bebek, Bu, martabak. Bilang aja gitu, cimol bojot di sini gitu. Tapi bener loh, baru kali ini aku ngerasain orang ngomong terus emang baper banget ke akunya. Ya karena kita juga lagi menantikan dan Iya. lagi berusaha juga. Terus ketika ada orang nanya gitu ya pastilah gitu. Bener. Lebih insecure lagi kalau misalnya ada teman kita masih muda baru nikah dan udah Nah. bawa anak ya. Iya gak sih? Iya. Ya kan kayak mau abi mau acan yang gitu. Iya. Padahal kan ya punya anak. Terus yang bikin gedeknya lagi, aku lihat beberapa instastory teman-teman aku tuh pada hamil, ngerti gak sih? Oh iya, kayak update SP gitu-gitu. Ya, update SP garis 2 kayak yaudahlah aku skip yaudahlah. Sampai kemarin tuh aku seharian gak liatin instastory. Biasanya kan benar-benar diliatin karena memang ya kebanyakan update-annya itu. Oke, ngerti gue. Udah tuh aku lagi ada di fase insecure, lihat lingkungan teman-teman kayak gitu. Sedih ya cuy. Asli. Iya. Menurut Teh Mel, punya tips and trick gak nih biar gak insecure? Versi Teh Mel dulu ya. Kalau gue sama ini kan udah gue bilang gue masih insecure, cuman untuk saat ini yang lagi gue jalani itu adalah nyoba untuk nggak ngebanding-bandingin diri gue sama orang lain. Terus nyoba mikir untuk lebih perspektif aja mikirnya sih. Jadi kalau misalnya gue lihat, ambil enaknya duitnya banyak, apa tuh aku mah misalnya kayak gitu.
Ya coba aja pikir ulang ya, tapi kerjaannya juga kan makan terus, bikin enak gitu-gitu kan. Kita gak semua orang senang makan kan, Bil? Betul. Iya kan? Dan kerjaan makan, walaupun kalian makan doang, jangan lo pikir makan doang itu enak. Itu tuh kayak lo kan harus ngerasain begah, lo harus ngerasain susah buang Air besar gitu, bener-bener. itu kan lo orang lain gak ngerasain gitu. Coba mikir lebih panjang, lebih luas aja sih. Bener-bener. Kayak misalnya Jangan cepet ya. orang lain, enaknya jadi Melo, jadi penyiar radio gini. Dosa Maria. Jangan dikira kerjaan orang lain itu enak. Emang enak sih. Kalau misalnya passionnya udah di situ enak, cuma ada gak enaknya juga, kayak misalnya lo lagi puasa, terus lo harus tetap ngecebrak di depan mic. Apa itu Padahal garing lemes ya? Tikoro? Iya, Belum bener. lagi dengan bau abab yang nempel di mic terus harus kita cium sendiri. Itu kan kayak bener-bener gue pengen pingsan saat itu juga. Jangan nyamain diri kita sama orang lain. Maksudnya jangan terus-terusan compare lah gitu. Benar-benar. Karena memang setiap manusia itu unik ya. Iya. Setiap manusia itu unik gitu. Jadi jangan pernah aku pengen kayak dia, pengen kayak itu, pengen kayak ini gitu. Terus tadi harus lebih bersyukur juga ya. Ya, bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Benar. Kita masih napas, masih bisa bangun tanpa selang. Betul. Kita harus udah bersyukur. Karena banyak banget tahu sebetulnya orang yang pengen ada di posisi kita gitu loh. Ya benar. Ya kan? Benar. Orang kadang-kadang Temel pernah mikir gini gak sih? Kita kadang bingung ya mau makan sama apa. Iya. Orang lain bingung caranya Kita- buat makan gimana. Kita masih bisa minum coklat, orang lain mungkin sangu saremeh dibagi 7 gitu kan. Benar-benar segitu doang. Ya kan? Pengen sate cuma ngambuan doang. Nah, gitu. kan. Terus Si orang. aku tuh sekarang lebih memperkecil circle gitu loh Temel. Ya bener, gue juga sama. Jadi ketika orang itu tidak sejalan nih sama gue, tidak sepaham, ya udah gue Bener, go away. tinggal ini. Ya. Bener, sama aku juga sekarang gitu. Iya, gue juga sama. Jadi gue nggak sama teman-teman yang, apalagi kalau yang fake ya, kita pasti tahu banget lah. Tahu banget. Gue langsung, ya udah kita berteman, say hi. Cuman kayaknya untuk bisa ngobrol bareng, nongkrong gitu kayaknya nggak. Enggak, ya benar, sama. Terus kita tuh udah punya kesibukan sendiri-sendiri juga sih. Gue punya anak masih nongkrong. Ya ini juga nongkrong karena memang anak gue di sini kan. Gitu. Jadi kalau jujur ya Temel, dulu tuh aku paling nggak bisa bilang enggak sama orang meskipun aku nggak suka sama orangnya, Sama. meskipun aku sibuk, meskipun aku nggak suka gitu. Sama gue juga kayak gitu. Baru sekarang aku bisa bilang enggak ke orang. Kayak misalnya gue temen-temen yang suka gibah tuh gue tinggalin. Bukan Ya. kenapa-napa, bukan karena aku takut dosa. Enggak, takut dosa udah jelas ya. Dosa kita udah banyak, jangan kan soal gibah ya. Soal nilep duit suami aja gue udah dosa ya. Tapi gue gak pernah nilep sih. Gue selalu bilang kalau nilep. Ya kalau misalnya gak bilang juga paling karena gue lupa gitu ya. Jadi kalau untuk yang suka gibah-gibah nih, gue rada-rada ngejauhin karena gue takut ketika dia nggak bersama gue, dia ngegibahin Nah, gue bener. gitu. Jadi mendingan udah Bener, nggak bareng-bareng bener, aja bener. sekalian gitu. Iya. Ada tuh banyak yang gue tinggalin. Dia tuh sering banget ngomongin orang lain ke gue. Dan gue tuh kayak benar-benar, aduh buah-buahnya di belakang gue juga dia ngomongin Iya, gue. nah, Jadi gitu. daripada gue terus dibayangin sama perasaan takut, khawatir kayak gitu, mendingan udahlah. Ya udahlah gitu, benar. Karena dewasa itu kan tentang kualitas bukan kuantitas gitu. Jadi meskipun circle kita sedikit tuh nggak masalah, yang penting orang-orangnya berkualitas gitu, mereka nggak fake gitu, mereka nggak ninggalin di saat kita susah gitu, nggak ngomongin di belakang kita juga. Benar. Jadi buat teman-teman nih yang lagi ngerasa ada di fase insecure gitu ya, bisa sama-sama belajar gitu ya. Coba mungkin yang Kita gue lakuin belajar juga. gitu ya. Aku juga masih belajar, Temelo juga masih tetap belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar aja lah gitu. Semoga makin hari kita makin sehat secara fisik dan mental. Ya, Ya. makin percaya diri, jadi orang lebih baik. Percaya lah diri, pokoknya. benar. Jadi orang yang lebih baik juga. Karena gue juga pengen langin insecure ya buat anak gue sih. Kalau gue insecure, gimana gue mau ngedidik Jadi anak anak, gue? betul. Karena gue adalah madrasah pertama buat anak. Asik. Aduh, kalau gue on kasih anak gue Bener, tetap dia on bener, juga. bener. Gitu, karena sedekat-dekatnya anak gue sama bapaknya, tetap aja kan. Kalau apa-apa tuh hal kecil, pasti awalnya Pasti. dari gue dulu. Betul. Makanya benar-benar ini ya harus cerdas di semua bidang tuh. Heeh, Bener kan? bener. Nah, jadi itu aja teman-teman buat podcast hari ini. Makasih Yap. banyak buat teman-teman yang masih tetap stay. Bener, sorry ya kalau banyak bercanda karena aku memang orangnya pendiam. Diam-diam. Kan. Malu-malu musang aku itu ya. Malu-malu keyep ya kalau kata bahasa Portugal. Yo. Malu-malu limusa keret. Oke. Thank you. Bye.